baik anak-anak, minta maaf ya karena Pak tadi ya sedikit masalah. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Baik, ini produk tadi ya, jenis-jenis produk transportasi, akomodasi, atraksi wisata ini semua masuk dalam produk pariwisata. Tapi kita pilih karena ini kita konsentrasinya ke komunitas, jadi tidak usah memikirkan apa yang menjadi bagian dari yang tidak bisa kita jangkau seperti transportasi, akomodasi dan lainnya. Itu mungkin nanti ada stakeholder lainnya seperti pemerintah dan juga pengusaha dan sebagainya. Nah, kita fokus ke produk komunitas. Nah, di sini pengertian produk, jadi destinasi wisata bergantung pada produk wisata utama. Mereka sebagai faktor penarik utama yang memotivasi wisata untuk mengunjungi. Jadi di banyak kajian menunjukkan bahwa orang datang ikut, orang berwisata itu karena ada atraksinya. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan, nanti bagaimana sih saya ke sana atau saya nantinya pakai apa, tidak. Mereka pertama-tama itu mereka membayangkan atraksi yang akan mereka alami nanti itu seperti apa. Jadi hal-hal lain seperti aksesibilitas, akomodasi itu nomor 2 ya. Karena yang paling penting adalah faktor penarik utama yaitu atraksi. Daya tarik satu destinasi bagi wisatawan biasanya bergantung pada karakteristik atribut fisik. Jadi yang dimaksudkan dengan produk di sini itu dia harus mempunyai karakter. Misalnya di Malang atau di Jawa ya, atau di Jawa sebagian besar itu yang karakter yang menjadi kuat karakteristik dari daerah itu adalah batik. Nah, begitu juga di tempat-tempat anak-anak sekalian. Mungkin Ibu Yeni yang di Padang itu karakternya apa? Oh, di Lampung karakternya apa? Begitu juga dengan Ibu Ayo siapa? Ibu Wika, ya, Ibu Wika apa yang menjadi karakteristik di Lampung? Pantai, Pak. Pantai apa itu? Selain pantai apa? Seperti produk budaya begitu. Nyeruit, Pak. Ya, itu apa bisa diceritakan? Nyeruit itu cara makannya orang Lampung, Pak. Nah, jadi banyak ya dengan sambal. Oke. Nah, itu bisa dijual. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kemudian menjadi karakteristik, menjadi kuat. Ya. Kalau dijual sebagai produk wisata, pasti akan banyak yang berminat untuk menyaksikan atau merasakannya karena di tempat lain tidak ada. Ya. Yang dimaksudkan dengan berkarakter. Kemudian atribut fisik dan lingkungan meliputi kondisi iklim, lanskap, ekologis seperti pantai tadi ya, pantai. Begitu juga dengan atribut sosial budaya seperti tadi yang sudah disebutkan. Kemudian meliputi sejarah juga menjadi salah satu produk yang bisa dijual sebagai produk wisata. Kemudian politik, ya, seni, kegiatan ekonomi, cara hidup, monumen, bangunan individu dan sebagainya. Lingkungan binaan hal tersebut merupakan warisan dan ciri-ciri fisik dan lingkungan serta sejarah sosioekonomi dan budaya masyarakat serta dan juga saling berkaitan. Kemudian di sini adalah pedoman ya, ini bisa dikatakan pedoman. Bagaimana mengolah atau menciptakan suatu produk? Hal apa yang bisa diperhatikan? Yang pertama itu adalah menyediakan layanan yang terbaik tanpa merusak lingkungan. Kalau kita mau mendesain satu produk wisata atau desain destinasi atau objek wisata, kita harus memperhatikan lingkungan ya, bagaimana sehingga tidak nantinya produk ini berjalan ya, tidak mempengaruhi lingkungan fisik ya. Kemudian ekonomi, bagaimana dia bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang ada di sana. Kemudian
Kemudian sosial budaya, menyediakan layanan yang terbaik tanpa merusak nilai dan norma agama. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang ada yang dijadikan sebagai atraksi wisata, namun nilai dan normanya dikesampingkan. Seperti contohnya di Bali misalnya. Di Bali itu ada tradisi-tradisi, ritual-ritual adat khusus yang hanya bisa ditampilkan pada saat-saat tertentu saja. Tapi karena sudah mempunyai nilai jual, akhirnya dipertontonkan hampir setiap hari. Nah, karena wisatawan maunya itu saja, akhirnya berdampak pada norma nilai dari produk itu sendiri akan berkurang. Nah, itu contoh tadi. Kemudian fisik, menyediakan layanan yang terbaik tanpa merusak fisik fasilitas yang ada. Nah, yang sudah ada bukannya hal yang sudah ada sebaiknya diperbaiki, bukannya dirusak untuk membuat hal yang baru. Kemudian yang berikut perseptual. Perseptual ini menyediakan layanan yang terbaik dengan tetap memelihara hubungan persepsi yang baik antara wisatawan dan masyarakat. Jadi kita harus berusaha untuk menciptakan suasana yang atau memberikan gambaran yang baik terhadap pengunjung. Kalau pengunjung datang itu mereka akan berpersepsi bahwa di sini itu baik. Karena ini adalah salah satu cara promosi yang kuat juga, yaitu dari mulut ke mulut ya. Orang berwisata itu sekarang pengaruh yang paling kuat itu adalah informasi dari temannya. Mereka setelah berkunjung ke tempat, review secara pribadi, dan mereka akan menyarankan ke kerabat mereka. Nah, paling besar untuk saat ini dari faktor itu. Kemudian yang kedua diikuti dengan media promosi yang lain. Nah, ini berkaitan dengan tren permintaan pasar Amerika dan Eropa ya. Jadi produk berbasis masyarakat desa wisata ini atau komunitas ini berciri ya, pengalaman yang benar-benar asli atau otentik ya, bukan sekedar kegiatan yang yang biasa-biasa seperti hiking bersama dan lain-lain, tapi berkarakter seperti tadi yang teman kita Ibu Wika sampaikan ya. Nah, ini proyeksi ya, jadi proyeksi produk wisata alam itu 30%, dan yang paling besar itu adalah budaya. Di dalamnya itu yang 40% kuliner. Nah, belanja. Kota dan desa itu masuk ke urutan 2 ya. Jadi urutan 2 itu ada 30%. Nanti ke depan itu orang akan lebih sering untuk berwisata ke desa. Nah, untuk itu produk budaya harus dimantapkan di komunitas-komunitas. Kemudian ini ada jenis wisata yang bisa dirancang dalam community base, yaitu ekoturism ya, agrowisata, juga venture. Nah, ini termasuk ke jenis produk, ada tangible, ada intangible ya. Tangible itu yang berwujud, intangible itu yang berupa pelayanan ya, service, hospitality. Jadi mulai sekarang anak-anak kalian harus berlatih untuk senyum ya, karena orang-orang pariwisata itu yang pertama hospitality itu menjadi sangat penting ya, tangible dan intangible. Kemudian pasar ya, pasar ada mass dan ada niche. Nah, sekarang kita pengelolaan pariwisata lebih diarahkan ke niche, karena mes ini sudah mulai ditinggalkan. Mes ini adalah pariwisata massal ya. Jadi banyak meninggalkan dampak negatif dibandingkan niche. Kalau niche ini lebih ke alternatif. Jadi niche itu
marketnya sedikit tetapi mereka berani mengeluarkan spendingnya lebih banyak. Misalnya produknya itu tradisi, ya tradisi. Misalnya tanam padi, ya itu di Eropa nggak ada itu tanam padi, ya itu kalau dijual ke wisatawan Prancis misalnya mereka pasti akan beli karena mereka yang pertama di sana tidak ada sawah. Begitu juga dengan mereka bisa mau belajar cara menanam padi itu bagaimana. Kemudian ada rule-rule tertentu di komunitas yang berkaitan dengan rencana penanaman padi sampai pada saat mereka panen nanti. Itu sangat menarik. Nah, kira-kira niche itu gambarannya seperti itu ya anak-anak. Kemudian berkelanjutan, produk wisata itu harus berkelanjutan ya atau sustainable ya. Niche market sangat mendukung keberlanjutan ya satu komunitas baik itu sosial, budaya dan lingkungan masyarakat atau lestari. Nah ini adalah salah satu contoh ya. Ini ada yang tahu gambar ini? Pasar Apung. Pasar Apung ya. Pasar Apung ini adalah salah satu tradisi ya produk dari budaya, produk budaya di salah satu di beberapa tempat di Indonesia juga ya. Ini bisa dijadikan sebagai atraksi yang menarik. Kemudian ada natural ya. Niche market cenderung lebih memilih untuk berwisata ke tempat yang memiliki keunikan. Di sana mereka akan belajar tentang hal-hal baru yang ditemuinya. Nah, sampai di situ mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu Yeni. Tadi kan Bapak sampaikan kalau yang pengaruh utama ketika kita ingin berwisata itu adalah person to person. Ya. Apakah Instagram, kan sekarang tuh sudah melihat Instagram ya. Kalau saya pribadi itu ketika kita ingin ke suatu tempat kayak misalnya ke Bandung, saya lihat itu Searching dulu. Iya, searching dulu sosial media. Ya Instagram, kalau saya sih Instagram itu lebih, kalau saya pribadi lebih besar. Apakah memang kalau di ini menurut kajian ya, sebelumnya ya, mungkin tidak tahu yang sekarang itu seperti apa gambarannya, tetapi ada teorinya itu mouth of mouth ya, atau word of mouth, WOM biasanya orang bilang. Jadi itu lebih cenderung orang akan tertarik. Itu biasa digunakan di teori bisnis juga, ekonomi. Nah, orang membeli produk itu mereka lebih cenderung tertarik karena disarankan oleh kerabat mereka ya. Mungkin itu bisa saja nanti bergeser karena sekarang kan arahnya nanti kan lebih ke digital ya. Iya. Nanti itu nanti bisa seperti itu juga ke depannya ya. Oke ya. Nah, kemudian tugas ya nanti anak-anak sekalian identifikasi satu objek wisata atau produk budaya apa saja yang ada di daerah kalian masing-masing. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, menurut Anda kenapa itu layak dijadikan sebagai produk wisata yang bisa dijual ya. Nanti tugasnya dikumpul minggu depan. Oke Pak. Ya, baik, hanya itu saja anak-anak. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Sore. Oke, contoh vendornya mulai dari Pak. The first one.